Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, kami akan menyampaikan dulu, yaitu coaching yang kami ambil adalah coaching dengan rekan kerja. Kasus yang kami ambil ini adalah Pak Supri merupakan salah satu guru yang mempunyai kompetensi baik dalam bidangnya. Dia ini mendapatkan informasi bahwa waktu dekat ini akan ada pendaftaran kegiatan pelatihan guru penggerak angkatan ke-9 di wilayah Pulang Pisau. Kemudian Pak Supri ini sebenarnya ingin mengikuti kegiatan tersebut, namun Pak Supri ini ragu-ragu. Nah, karena beberapa alasan. Nah, jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini. Nah, cara ini kegiatan ini ada di sekolah Pak ya ceritanya. Kita mulai Pak Margo. Bisa. Oke, kita mulai. Selamat pagi Pak Margo. Selamat pagi Pak Supri. Ayo ke sini Pak Supri. Ada apa sih? Ini Pak Margo. Pak Margo ini lagi sibuk nggak sekarang ini? Enggak juga. Kebetulan lagi enggak ada jam mengajar. Ada apa ya Pak? Ini Pak, boleh nggak saya curhat sama Bapak? Boleh. Emangnya ada apa Pak? Ini Pak, saya ini ada sedikit masalah. Jadi mudahan Pak Margo ini bisa membantu saya untuk mencari solusi masalah saya. Baik Pak, sebisa mungkin ya Pak. Akan saya bantu Pak Supri. Tapi coba ceritakan kira-kira apa yang jadi masalah Bapak sekarang Pak? Jadi begini Pak, Bapak kan tahu informasi tentang pendaftaran pelatihan guru penggerak yang kemarin di-share oleh Ibu Kepala Sekolah di WA grup sekolah. Oh iya Pak, saya sempat membaca juga info itu. Ada apa emangnya Pak? Ini Pak, sebenarnya Ibu Kepsek itu mendorong guru-guru yang muda itu untuk mengikuti pelatihan itu. Dan saya itu memang dari awal itu ada niat Pak untuk mengikuti kegiatan itu. Oh, terus masalahnya apa, Pak? Jadi saya ini masih ragu Pak, gimana ya Pak ya? Ya, yang membuat Pak Supri ragu itu apa dulu? Saya itu masih takut Pak, kalau mengikuti kegiatan tersebut, saya itu tidak bisa membagi waktu antara jam saya mengajar dan jam saya nanti mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Nah, memangnya Pak Supri sudah tahu nggak proses kegiatannya seperti apa? Kok sudah takut duluan? Nanti nggak bisa membagi waktu. Sedikit banyak sih ada tahu kegiatannya seperti apa. Kebetulan ada teman saya itu yang sudah ada mengikuti kegiatan itu sebelumnya. Oh, begitu. Informasi apa yang Bapak dapatkan dari kawan Bapak mengenai kegiatan ini? Kata teman saya itu Pak, pelatihannya nanti dilakukan selama 6 bulan. Terus ada kegiatan seperti lokakarya. Itu kemudian ada kegiatan pendampingan individu, kemudian mengerjakan tugas di LMS, Pak. Oh, jadi Pak Supri ini takut ya, tidak bisa membagi waktu antara mengajar dengan melaksanakan semua kegiatan dalam pelatihan itu ya. Betul, Pak. Saya itu takut kalau misalnya jadwal yang saya ikuti itu bertabrakan dengan jadwal mengajar saya. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Begini Pak, di antara kegiatan di dalam pelatihan itu apa saja kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya? Enggak juga sih Pak, kalau setiap hari, kata teman saya itu, kegiatan lokakaryanya itu dilaksanakan selama sebulan sekali. Kemudian itu pun hari Sabtu biasanya katanya. Nah, kalau
pendampingan individunya itu biasanya itu tergantung kesepakatan dengan guru prakteknya, Pak. Nah, kalau kegiatan lokakaryanya dilaksanakan sebulan sekali, apalagi dengan mengambil hari Sabtu, itu kira-kira mengganggu waktu Bapak mengajar atau tidak, Pak? Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kan sekolah kita itu melaksanakan 5 hari kerja. Jadi kalau ada lokakarya hari Sabtu, kan nggak ada masalah ya Pak ya. Oh, iya kan. Terus yang kegiatan pendampingan individu tadi gimana ya, Pak? Kalau itu yang pendampingan, katanya itu kan tergantung kesepakatan sama pengajar praktek Pak. Oh, kalau tergantung dari kesepakatan, kira-kira Bapak Supri bisa nggak mengatur waktunya supaya tidak mengganggu waktu mengajar Bapak? Oh, iya ya Pak ya. Jadi baru terpikirkan saya. Kalau kegiatan pendampingan individu nanti saya koordinasikan dengan jam saya, kemudian kita bisa koordinasi dengan teman kita. Jadi kita bisa untuk mengatur supaya jam kita tidak bentrok. Nah, kalau masalahnya seperti itu, Pak Supri ada pikiran nggak untuk berkoordinasi dengan orang yang membantu menyelesaikan masalah bentrok waktu tadi itu, Pak? Mungkin koordinasi dengan siapa ya Pak ya kira-kira? Coba Bapak pikirkan dulu siapa yang kira-kira yang dapat diajak untuk koordinasi atau sharing dengan Bapak untuk mengatasi hal tersebut. Oh iya Pak ya. Jadi misalkan jadwalnya nanti beneran bentrok dengan jadwal mengajar, mungkin saya koordinasi dengan teman lain untuk tukar jam mengajar. Atau mungkin kita bisa koordinasi dengan guru piket Pak ya, supaya pembelajaran itu tetap jalan dan kegiatan saya pendampingan juga bisa jalan Pak ya. Wah, bagus sekali. Ide yang tepat itu, Pak. Trial Jadi version. tidak ada yang dikorbankan. Oh iya juga Pak ya. Trial version. Terus masalahnya apa lagi nih, Pak? Ada satu lagi Pak yang kata kawan saya dalam kegiatan ini itu kan membutuhkan keahlian untuk andal dalam informasi teknologi Pak. Nah, kegiatan apa itu, Pak? Katanya itu kita harus mengerjakan tugas-tugas di LMS Pak. Jadi setiap hari itu ada tugas yang harus kita selesaikan itu di dalam LMS. Kata teman saya itu tugasnya itu kadang bisa membuat video, membuat artikel, atau bahkan membuat kayak poster-poster gitu Pak. Oh, begitu. Kira-kira ada masalah nggak dengan kegiatan itu, Pak? Nah sebenarnya kan saya itu kan nggak begitu paham Pak dengan apa bidang IT, membuat video dan sebagainya. Jadi kalau disuruh membuat video, artikel itu kan harus belajar dulu. Jadi saya harus ada yang membimbing Pak. Nah, Pak Supri sudah ada nggak gambaran siapa nanti yang akan dimintai tolong untuk mengajari atau membimbing Bapak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada itu? Ada sih Pak, kebetulan kan Pak Sadi itu kan sangat ahli kalau membuat yang apa model-model seperti itu. Kayaknya nanti akan saya minta bantuan sama beliau Pak. Oh, begitu. Sebelumnya Pak Supri pernah kamu minta bantuan Pak Sadi ini? Pernah Pak, dan beliau ini enak aja orangnya, mau membimbing apa saya ini yang masih belum bisa itu telaten orangnya. Nah, kira-kira kalau untuk membantu lagi beliaunya gimana ya, Pak? Kalau menurut saya itu beliau itu pasti mau membantu Pak. Oh, jadi semua masalah beres ya. Jadi setelah kita ngobrol tadi, gimana kelanjutan rencananya Pak Supri? Rencana saya akan mendaftar Pak, mengikuti pelatihan
guru penggerak ini. Nah, terus rencana aksi Pak Supri untuk mengatasi masalah yang membuat Bapak ragu tadi gimana, Pak? Jadi awalnya itu saya mendaftar dulu, Pak. Jadi nanti saya ikut seleksi, mudah lolos. Kalau lolos nanti saya koordinasi dengan ibu kepala sekolah. Kemudian saya susun jadwal saya supaya dapat mengikuti pelatihan dan tidak mengganggu jadwal saya mengajar. Seperti yang tadi kita bahas, Pak. Setelah itu, saya akan menemui Pak Sadi, menyampaikan kalau saya sudah lolos seleksi dan saya banyak membutuhkan bantuan beliau untuk bisa mengerjakan tugas di LMS. Wah, bagus sekali rencana Pak Supri ini. Sudah tersusun secara terstruktur ya. Terus gimana perasaannya setelah kita cerita tadi, Pak? Saya merasa lega, Pak, setelah cerita sama Bapak. Pikiran saya itu sudah terbuka, yang awalnya tadi rasanya nggak ada jalan keluar, sekarang saya sudah ada titik terang. Ya, syukurlah kalau seperti itu. Jadi setelah mengambil keputusan tadi, komitmen apa yang Pak Supri akan laksanakan jika nanti lolos ini seleksi mengikuti pelatihan guru penggerak? Jika nanti lolos, Pak, saya dalam pelatihan seleksi guru penggerak ini, saya akan sungguh-sungguh, Pak, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya juga akan melakukan tanggung jawab saya, yaitu mengajar di kelas tanpa meninggalkan mereka. Nah, gitu dong. Semangat ya. Saya cuman bisa bantu doa aja, Pak. Mudahan Pak Supri lolos seleksi pelatihan guru penggeraknya. Amin. Makasih banyak, Pak, atas doanya. Makasih juga sudah mau mendengar curhatan saya. Sama-sama Pak Supri, sukses terus ya. Siap, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Masih ada jam mengajar sebentar lagi. Oke, silakan Pak Supri. Oke, itu teman-teman untuk percakapan tentang coaching kami berdua. Terima kasih. Silakan untuk saya kembalikan ke Pak Saifullah. Baik, terima kasih Pak Supri dan Pak Margo dari kelompok B2 yang telah mempraktekkan coaching. Untuk itu, kami beri kesempatan pada kelompok yang lain yang tadi sudah menyimak dan mendengarkan. Ya, pertama kali ini sudah angkat tangan ini. Ibu Siti Fatimah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan dari praktek coaching dari Pak Supriyanto dan Pak Margo tadi sangat menarik sekali dan sudah sangat bagus karena sudah terstruktur, sudah terkonsep dengan rapi begitu. Secara keseluruhan sudah sangat baik. Akan tetapi di sini ada sedikit apa namanya itu, bukan kritik ya, bukan masukan sedikit kayak gini. Kan ini sudah terkonsep gitu, sudah rapi terkonsep. Nah, tadi itu Pak Supri itu jadinya lebih banyak ke pandangannya bukan ke arah Pak Margo gitu. Mungkin kameranya bisa dialah kayak gimana agar supaya mata Pak Supri itu seperti melihatnya ke Pak Margo begitu kan. Kalau kita berbicara itu dengan teman bicara kita harus ada sentuhan tatapan gitu. Itu aja sih, semuanya keseluruhan sangat baik dan bagus banget gitu karena sudah terkonsep dengan rapi sehingga konsep tirtanya sudah sangat tercapai. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami beri kesempatan. Ini ke Pak Suprinya tadi yang pertanyaan banyak. Silakan Pak Supri. Tadi kelihatannya nunduk gitu mungkin ya. Ya.
Terima kasih Bu Siti Fatimah. Jadi tadi itu gambarnya Pak Margo itu saya pin di layar itu, jadi dia ada di sebelah kiri sini. Terus kemudian saya di sebelah Oh, kanan begitu. sini. Oh Jadi saya iya. sebenarnya, nah di hadapan sini ini apa layarnya Pak Margo ada di sini nih, di sebelah kiri saya gitu. Ketika saya pin, jadi saya menghadapnya ke sini, agak ke kiri sini nih. Ada Ya, Pak Margonya di sini. Makanya saya nggak menghadap kamera di di depan, layarnya. Iya, di iya. layar saya. Tapi mohon maaf kalau terbacanya ternyata malah saya membelakangi layar. Ya, terima kasih Pak Supri ya. Eh, Kita lanjut dengan pertanyaan dari ini tadi udah ngacungkan tangan Ibu Fitriani. Ya, nanti dilanjutkan Ibu Sri Lestari. Ibu Fitriani lebih dahulu. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak. Kami mengaplaus untuk Pak Margo dan Pak Supri. Untuk tirtanya sudah tersusun dengan rapi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah contoh yang ada gitu ya. Jadi tinggal mengembangkan sedikit gitu tentang percakapannya dan juga persiapannya mungkin sudah matang gitu. Mungkin itu aja Pak yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Fitriani. Ya, tanggapan yang cukup positif untuk kelompok B2. Mungkin bisa saya lanjutkan ke Ibu Sri Lestari lebih dahulu sebelum nanti ke Pak Slamet. Ya. Silakan Ya, Ibu terima Sri kasih Lestari. atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Airnya nggak tersumbat, lancar sekali. Pak Supri, the real my problem yang saya hadapi, yang seperti Pak Supri bilang, pertama kayaknya bingung, takut, gimana, pokoknya merasa terpaksa gitu kan, harus ikut nih. Jadi setelah jalan, kayaknya lebih terbuka gitu sekarang sudah. Nah, kenapa yang saya sesalkan tuh, dulu nggak ada coaching dulu gitu ya, biar kita tuh terbuka kayak gitu. Kenapa baru sekarang ada, tahu gitu. Jadi kan kita ada gambaran dari awal, gitu. Itu Kalau aja. ada apa Bu Sri itu ada masukan biasanya nanti dikasih masukan ke situ biar coachingnya di depan gitu ya. Maksudnya Harusnya tahu dari materi ya, awal, ada materi coaching guru loh, gitu penggeraknya harusnya itu ya. di depan gitu ya. Heeh. Kan masih sepi tuh di tempat saya gitu kan. Kayaknya saya sama Bu Daryanti itu yang ikut. Jadi kan gambaran itu masih blank gitu kan. Jadi takut duluan. Ini kemampuannya seperti ini, gimana nih, gimana. Jadi kan perasaannya tuh was-was terus yang ada. Setelah jalan ya, oh begini ya caranya gitu. Ngatur waktunya itu lepas jam kerja dan sebagainya. Ya itu terima kasih. Ya. Gitu. Terima kasih Ibu Sri Lestari yang langsung ditanggapi oleh Bapak Suprianto tadi. Ya, ya, seperti ini tadi, pertanyaan dan jawaban yang mengalir tanpa saya batasi, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, yaitu ini Bapak Slamet Widodo ini yang ngajukan tangan, nggak capek ya. Gini terus tadi. Ya silakan Pak Slamet. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Pada umumnya untuk Pak Supri ini tadi untuk alur tirtanya cukup jelas dari tujuan, ya. Habis itu dari identifikasi, habis itu dari rencananya, dan terakhir tanggung jawabnya semuanya sudah jelas. Dan prinsip-prinsip paradigma dalam coaching, kemitraan sudah dapat, proses kreatifnya luar biasa, dan memaksimalkan potensi, coach memaksimalkan potensi dari coachingnya juga luar biasa tadi. Nah, cuma di sini tadi ada yang saya tangkap ada beberapa apa ya kata-kata yang datar di sini. Nanti mungkin untuk ekspresinya mungkin ditambahkan lagi. Seperti kata-kata tadi, oh begitu.
informasi apa aja yang Bapak dapatkan dari kawan Bapak mengenai kegiatan itu. Nah, itu nanti lebih diekspresikan lagi mana yang lebih greget gitu nah Pak maksudnya. Kan ada yang intonasi tinggi dan biar nggak datar aja gitu. Jadi lebih enak lagi nanti. Itu aja mungkin tambahannya dikit aja Pak, tapi pada umumnya luar biasa seperti apa yang dikatakan Ibu Sri tadi ya. Ini memberikan pencerahan kita ya kan mengenai keikutan guru penggerak ini tadi. Antusiasnya seperti apa. Jadi keraguannya sudah terjawab dengan apa yang dipraktekkan Pak Supri dan Pak Margo tadi, semuanya sudah terjawab ini. Ini yang perlu. Ini solusi yang harus didapat untuk mungkin angkatan 10 ini. Itu aja mungkin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Slamet Widodo. Sekaligus untuk menutup sesi percakapan kucing dari Bapak Supri dan Bapak Margo, kami beri kesempatan untuk berbicara sekitar 1 menit lah, masih ada waktu. Ya, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat mengapresiasi apa yang dikatakan atau disampaikan oleh teman-teman. Mungkin ini adalah salah satu kekurangan kami juga. Kenapa kami mempersiapkannya itu ya menggunakan teks yang ada, yaitu supaya apa yang kami sampaikan itu bisa terarah Pak, tidak ngambang. Jadi kami gunakan teknik ini. Mungkin beberapa orang juga menggunakan biasanya catatan-catatan kecil sehingga tujuan yang akan disampaikan itu tidak lari seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Slamet Widodo itu sangat bagus sekali, intonasi, nada kita bicara dan sebagainya. Mungkin karakter orang itu berbeda ya Pak. Ini ya kadang-kadang susah kita mengikuti karakter orang yang berbeda, dari segi budayanya juga tidak sama. Saya terus terang kalau saya ini orangnya tidak terlalu intonasinya keras itu Pak. Jadi agak lemah-lemah kayak Ibu Fitri juga mungkin Ibu Fitri lah. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, tapi pada dasarnya sangat bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu Pak. Ya. Pak Supri, ada lagi sedikit? Nah, cukup. Ya, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah percakapan praktek kucing dari Bapak Supri dengan Bapak Margo, dan sekaligus dilanjutkan dengan refleksi serta umpan balik dari rekan-rekan kelompok yang lain.